Buku itu ibarat kehidupan manusia. Dia dilahirkan, diberi nama, menjalani kehidupan sampai dia di akhir masanya. Nah, sama dengan buku itu dirancang untuk dilahirkan, diberi sampul, diberi judul itulah namanya. Lembar demi lembar dibuka, itulah jalan kehidupannya, memberikan cara pandang dari isi buku itu sendiri, yang kemudian bisa memberikan pengetahuan dan informasi kepada orang yang membaca, hingga kemudian seseorang membaca buku sampai pada selesailah dia membaca buku. Buku adalah inspirasi yang bisa mendorong seseorang untuk bisa berkreativitas, untuk menciptakan dan menyusun ide-ide yang kemudian bisa dia tuangkan juga di dalam buku. Sebagaimana dinarasikan oleh sastrawan peraih Nobel Sastra Dunia Orhan Pamuk dalam novel yang berjudul The New Life, buku itu bisa merubah seseorang, bisa mempengaruhi psikologisnya dan bisa mempengaruhi jalan hidupnya. Ketika buku itu bisa membuka wacana, jadi dia bisa menggerakkan pembaca. Artinya dia bisa menjelaskan hal-hal yang rumit, hal-hal yang teoritis itu, tapi dengan cara yang bahasa dan cara yang sederhana bisa mudah dipahami. Itu bagus banget. Buku bermutu itu mendorong pembacanya untuk membaca sampai tuntas, membaca kalau perlu berkali-kali. Saya kira itulah buku yang lezat dan bergizi itu. Buku yang selalu bisa memberikan sisi-sisi kebaruan. Lebih dari segalanya, buku yang bermutu adalah buku yang ditulis dengan bahasa yang baik, dengan logika yang kokoh, dengan nalar yang bisa diikuti, bisa dicerna, bisa membuat orang lain bernalar lebih baik lagi. Intran Publishing itu adalah sebuah perusahaan yang memang bergerak di bidang penerbitan untuk membangun wacana-wacana kritis dan kemudian juga bisa terlibat dalam program literasi kebangsaan. Intran Publishing bakalnya adalah sebuah lembaga riset yang kemudian bermetamorfosis menjadi lembaga penerbit. Pada awalnya untuk menerbitkan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh teman-teman pegiat atau orang yang sering melakukan riset, lalu kemudian diolah sedemikian rupa menjadi karya buku. Kita tahu Indonesia itu karya buku, karya ilmiah, rata-rata memang di Asia itu berada di posisi tengah. Karena memang ada hal yang tidak terfasilitasi. Banyak sekali hasil-hasil riset teman-teman di kampus, itu banyak sekali yang kemudian tidak terfasilitasi atau dalam bentuk publikasi buku. Nah, disitulah kemudian kami melihat bahwa ini butuh partner, kampus butuh partner untuk dipublikasikan karya-karyanya. Intran Publishing kemudian mengambil posisi itu. Perubahan di dalam masyarakat, perubahan di dalam kehidupan itu bisa dilakukan percepatannya melalui ilmu pengetahuan. Nah, disitulah kemudian Intran mendedikasikan diri dan meletakkan pada posisi untuk mengabdi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan juga turut serta mendorong literasi bangsa.
Trans Publishing itu adalah memberikan pelayanan. Pelayanan itu ada yang kepada penulis, ada pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Dan kepada penulis bagaimana caranya kita untuk merawat penulis itu dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang baik. Dalam artian pertama, sering melakukan komunikasi-komunikasi, baik itu melalui email, WhatsApp, dan lain-lain. Dan juga ada forum-forum tertentu yang itu misalkan ada 1 tahun sekali para penulis itu dikumpulkan untuk saling mengenal, biar saling dekat antara penulis dan penerbit sendiri. Kami berusaha untuk memasarkan ke seluruh Indonesia, baik itu melalui toko-toko Gramedia, toko Togamas, SAB, maupun penjualan secara online. Selain itu ada penjualan-penjualan langsung yang bisa kami sasar kepada para dosen-dosen. Selain itu juga Intra memberikan fasilitas yaitu coaching untuk coaching penulisan, apalagi bagi penulis-penulis baru atau bagi penulis-penulis yang bingung ini naskahnya mau diapakan. Misalkan saja mulai dari riset, terus ini bagaimana caranya dijadikan buku, kami menyediakan untuk coaching ataupun workshop-workshop sampai naskah itu dikatakan sebagai naskah yang layak untuk diterbitkan.